Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Majelis Ulama Jawa Barat memastikan ajaran bertukar pasangan yang videonya beredar di media sosial adalah sesat karena bertentangan dengan ajaran Islam. Perolehan suara bergeser ke caleg lain. Rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan di Karawang berlangsung ricuh. Tim kemenangan seorang caleg menyampaikan protes keras. Harga beras semakin mahal dan kian tak terkendali. Pihak Bulog akan menambah jatah distribusi beras sebanyak 300 ton per hari. Kita ke informasi pertama, Majelis Ulama Jawa Barat turun tangan mengusut beredarnya video dari sebuah aliran yang memperbolehkan jemaah bertukar pasangan untuk melakukan hubungan suami istri. Ajaran aliran seperti itu menurut MUI tergolong sangat sesat karena tidak sesuai ajaran Islam. Ini gitu ya, bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan. Video dengan ajaran yang tidak biasa ini menghentak jagat maya beberapa waktu terakhir. Dari video terlihat sekelompok orang berkumpul di sebuah tempat. Orang yang diduga pemimpin kelompok mengajarkan bila antara jamaah boleh bertukar pasangan asalkan saling suka. Namun belum ada yang bisa mengkonfirmasi siapa, kapan, dan di mana video dibuat. Namun publik dibuat resah dengan beredarnya video ini. Majelis Ulama Jawa Barat mulai turun tangan untuk mengusut secara serius kebenaran video tersebut. Namun MUI memastikan ajaran dalam video itu sangat sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bertukar pasangan asalkan saling suka tidak hanya menista ajaran Islam, tapi juga menyimpang dan merusak jemaah. Wah, jelaslah itu kalau memang betul ya, makanya kita sesuai dengan prosedur kita lakukan penelusuran dulu, investigasi dulu. Gitu. Ada juga informasi ini hanya membuat konten katanya. Ya, walaupun itu hanya membuat konten, tetap aja harus ditelusuri. Ya untuk apa maksudnya membuat konten seperti itu? Ini kan bisa menimbulkan keresahan. Bayangkan menghalalkan pasangan ya. Pasangan suami istri sudah resmi dihalalkan untuk dicampur aduk gitu, digauli itu sudah penyimpangan luar biasa. Pak, kalau sebelumnya memang kejadian atau kasus aliran sesat dengan bertukar pasangan pernah ada, Pak? Sebelum-sebelumnya? Pernah, tapi itu tidak ini ya, tidak sampai dilakukan itu penelusuran secara mendetail karena dulu kan belum ada mensos gitu. MUI Jawa Barat akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut aliran dalam video tersebut. Selain aliran sesat di Blitar, Jawa Timur, MUI Jawa Barat akan menyelidiki dugaan aliran sesat lain di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ke informasi lain, rapat penghitungan suara perolehan legislatif tingkat kecamatan di Cikampek, Karawang berlangsung ricuh. Pendukung salah satu caleg mengamuk lantaran suara calonnya bergeser ke calon lain di sejumlah desa. Kericuan rapat penghitungan perolehan suara legislatif tingkat kecamatan dipicu protes salah satu pendukung caleg DPRD Karawang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Massa mendatangi kantor kecamatan di Cikampek, Karawang, Rabu siang. Massa memprotes hilangnya suara dari calon yang mereka dukung dan bergeser ke calon dari partai yang sama. Protes massa didasarkan perbedaan data sebanyak 1.000 lebih suara yang tercatat di salinan form C1 dengan perolehan suara di pleno. Perbedaan suara ini terjadi di 3 desa. Ini tim relawan ini mendeteksi untuk perubahan angka suara dari internal partai PKB. Awalnya dari satu desa Cikampek Timur, dari suara caleg nomor 1 dan nomor 2 itu berubah alih suara caleg nomor 1 yang notabene angkanya di angka 300 dan caleg nomor 2 di angka 1.200 sekian, itu jadi suara caleg 1 jadi 1.300 dan nomor 2 jadi 200 sekian. Aksi massa membuat KPU menghentikan proses rekapitulasi suara. Aparat gabungan, polisi, dan TNI membubarkan massa dengan meminta mereka keluar dari ruangan. Massa bersama KPU dan Bawaslu Karawang akhirnya bersepakat untuk mencocokkan data suara yang hilang dan akan dikembalikan sesuai putusan surat C1 hasil penghitungan di TPS.
Ini kami di KPU akan melakukan pemerintahkan kepada PPK untuk melakukan pencermatan ulang. Jadi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Panwas dari PKK. Nah, adapun kaitan dengan ini kami belum tahu secara pasti apakah ini karena kesalahan ada error sistem saat mengenerate data atau memang ada human error ya yang terjadi pada rekapitulasi di Kecamatan Sukabumi. Penghitungan suara akan kembali dilanjutkan perwakilan dari masing-masing paslon. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang. Bawaslu Kota Sukabumi mulai menggelar sidang dugaan kecurangan pemilu atas laporan sejumlah pihak. Salah satu dugaan kecurangan adalah terjadinya penggelembungan perolehan suara oleh panitia pemilihan kecamatan. Bawaslu Kota Sukabumi menggelar sidang dugaan pelanggaran pemilu. Salah satu agenda sidang mendengarkan keterangan dua petugas PPK dari Baros dan Ciberem. Keduanya dilaporkan caleg Rojab Asyari dari PDI Perjuangan atas dugaan melakukan pencurian suara. Selain dugaan pencurian suara, sidang juga mengagendakan laporan lain seperti dugaan money politik hingga pelanggaran administrasi. Saat ini Bawaslu Kota Sukabumi menerima 8 laporan dugaan kecurangan pemilu. Pemeriksaan terhadap bukti dan terhadap saksi yang diajukan dari pihak pelapor dan saksi yang diajukan dari pihak terlapor. Oke, proses sendiri udah sampai seperti apa sih Bu? Prosesnya di pemeriksaan. Masih pemeriksaan? Iya, sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, seandainya terbukti dan tidak terbukti, langkah apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu sendiri Bu? Ya nanti tunggu aja. Selain dari caleg PDI Perjuangan, laporan dugaan kecurangan juga datang dari caleg Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.